Na 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 na. Wes. Yuk. Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Nugroho dan teman gua Dan gue Hadis Abdurrahman dalam podcast Ludah Pocong Show. Kali ini kita masih bersama Mbak Rina. Wow. Nanti Mas Aska tolong kasih yang weh gitu ya. Video-video artis itu. kayak semarak gitu ya. Tambah susah aja editannya. Nah, kali ini kan ini kan karena kali ini masih di segmen ngerinding. Dan dikit lagi kan Christmas. Iya betul ya. Kita di sini mau buat statement bahwasanya mengucapkan selamat Natal tuh haram, guys. Enggak bercanda. Sebelumnya bos udah kajian. Sebelumnya selamat Natal untuk yang merayakan, bagi yang percaya, bagi yang menganut agama Nasrani, selamat Natal. Dan bagi yang agama Islam, jangan mulu mendebatkan boleh apa enggak mengucapkan selamat Natal. Kalau percaya ya percaya, kalau nggak usah ya nggak usah. Betul. Nah, sebelumnya kenapa kita dengan Mbak Rina lagi? Karena Mbak Rina masih di sini. Betul. Belum pulang. Nah, belum pulang dan masih ada beberapa cerita yang perlu diceritakan. Nah, Belum diusir. enggak, kita usir dong. Mbak Rina bukan jin kan aja. Enggak, kita usir dong. Nah, kenapa tadi gue bilang ada Christmas? Soalnya di nuansa Christmas tuh pasti ada, kalau zaman-zaman dulu tuh ada film-film Home Alone. Betul, Home Alone. Itu sih yang bisa diputar di RCTI. di RCTI. RCTI. Pokoknya mau tahun baru dan Natal biasanya Home Alone. Nah, kenapa gue ngebahas Home Alone? Karena saat ini kita bakal mengangkat tema kuburan. Enggak, Home Alone udah pasti dalam rumah hunian. Tema kali ini kita ada di segmen Gerinding dan temanya adalah rumah. Tapi sebelum kita masuk ke tema, kita pengen makasih dulu untuk para sobat tidak terlihat yang udah mensupport kita dan dengan cara memfollow di sosial media, baik itu Instagram maupun YouTube. Dan juga untuk kalian kalau mau mendukung kita secara lebih, kalian bisa klik link traktir di link description box. Tuh. Untuk gimana caranya, nanti tiba-tiba ada iklan di tengah video ini. Betul sekali. Kita sudah spoiler ya. Jadi jangan kaget. Jadi tiba-tiba Yakin dan jangan di skip karena nggak ada adsense-nya gitu. itu built-in sendiri. Built-in sendiri, itu paketan. Jadi untuk tema kali ini adalah hunian kelam part sekian. Part sekian. Ntar dilihat lagi part berapa, banyak soalnya. Banyak sekali. Jadi kita langsung aja, Mbak Rina, waktu dan tempat kita persilakan. Ayo nyanyi, Mbak. Nyanyi yang temanya hunian. Mau nyanyi apa? Nyanyi Happy Birthday. Wajir. Tersambung lagi nih. Wah, nyanyi Happy Birthday. Baru inget episode yang kemarin. Nyambung anjir. Kucing. Mbak, silakan. Hunian berhubung sebelumnya udah diceritain hunian di Bandung banyak kan tuh ya, berapa rumah. Ini cerita hunian di Jakarta. Tepatnya sebagai anak rantau, gak punya saudara, pasti numpang di rumah ibu kos. Kos aja udah bilang karena mau kodimanya panjang bener guys, ya Allah. Biar durasinya panjang. Sekapur sirihnya. Sekapur sirih panjang bener. Ini kosan. Bukan sekapur sebongkah kayak. Sebongkah. Kosan udah nggak di situ, udah pindah. Oh, udah pindah. Tapi baru dapat ceritanya sekitar akhir bulan lalu. Oke. Berarti masih kontak-kontakan sama. Masih. Tapi kenapa orang-orang itu curhatnya ke Mbak Rina? Nggak Iya, curhat. kenapa ya? Jadi pertama itu lihat karena ada
temen waktu mantan teman kosan itu dia ngepost di story WA, ngepost chat-chatan dia di WA terus japri gitu, terus loh aku tanya ini ada kejadian apa, aku balas reply story-nya dia story gitu kan, terus akhirnya diceritain lah sama dia kejadian, dan itu tuh kayak dalam waktu 1 minggu gitu loh berturut-turut si kejadian itu. Iya. Jadi Gangguannya apa kejadiannya? iya maksudnya diganggunya Seminggu? Rentetannya. iya rentetannya Wajar. tuh seminggu. Panjang Jadi bener. bentuk si kosannya ini tuh memang dibilang rumah baru ya enggak baru, dibilang rumah lama pun enggak rumah lama banget gitu. Jadi bentukannya kayak rumah nenek kita gimana sih bentuknya kayak gitu loh. Beda tapi pasti gambarannya beda kan? Enggak maksudnya identik rumah nenek itu memang agak creepy. Iya kan, tapi Rumah bukan yang memang rumah tua banget gitu Iya. loh. Aku langsung kebayang nggak rumah pengabdi setan gitu. Nggak setua itu deh. Nggak setua itu sih, nggak setua itu. Nggak setua dan seangker itu. Iya. Cuma kalau misalnya dibilang kaget ada kejadian, sebenarnya kaget gitu karena Nggak nyangka. Nggak nyangka. Jadi Oh. si bentuk rumahnya itu lantai bawah itu ibu sama bapak kos yang memang dia udah tua gitu. Anak-anaknya udah tinggal pisah. Jadi anak-anak kos di situ tuh kayak dianggap sebagai Anaknya anak-anaknya sendiri, sendiri ya, gitu betul. masuk. Nah, di lantai 1 yang barengan satu lantai sama si ibu bapak kos itu ada 2 kamar. Nah, posisinya si kamar itu di bagian belakang, bukan yang outdoor bagian belakang terus ada kelihatan taman tuh enggak. Jadi kalau yang kamarku tuh di bawah dekat dapur, ada satu lagi tuh kayak nyebrang satu area buat jemuran ibunya, terus baru nyebrang si kamar itu. Nah, kamar yang lainnya tuh ada di lantai 2, lantai 3, tapi yang lantai 2 sama lantai 3 ini lebih kebentuknya kayak pavilion, ada balkonnya gitu, jadi outdoor kayak gitu. Nah, bedanya kalau yang lantai bawah itu kan kamar mandi dalam, yang lantai 2 sama 3 itu kamar mandi di luar. Dan si posisinya itu ada kamar yang menghadap ke depan rumah gitu. Di depan rumah itu ada taman sama lapangan basket. Jadi 2 kamar yang di lantai 2 depan itu ya begitu buka kamar itu langsung ke area itu. luar gitu Iya, loh. betul. Jadi bener-bener ya area luar yang bener-bener outdoor gitu. Iya. Nah, kejadiannya tuh jadi pertamanya tuh temanku dia ngechat ke teman kamar sebelahnya. Dia ngechatnya gini, "Mbak, kamu ketawa kok keras banget." Ya Allah. Dia ngomong gitu. Ya Allah. Dia ngomong gitu. Terus Langsung udah ketawa. gitu. Ya terus udah gitu. Hah? Nah, dibalasnya tuh agak lama sama yang teman sebelahnya itu. Terus berapa lama? Hah? Itu siang. Malam. Itu malam. Malam-malam. Terus, hah? Siapa yang ketawa? Aku barusan tidur ih. Dia ngomong gitu. Nah, ini tuh posisinya tuh adalah yang ngechat itu adalah temanku yang kamarnya paling depan kamar itu, Iya. depan taman. Depan taman. Nah, terus aku nggak ketawa. Ah, yang bener Mbak. Terus siapa yang ketawa? Coba tanya si Mbak A. Nah, Mbak A itu posisinya tuh si kamarnya tuh di kamarnya, di belakang kamarnya dia. Udah gitu dia ngechat, ternyata si Mbak itu nggak lagi di kosan. Di luar. Jadi kosan. kosan itu kosong gitu loh. Oke. Jadi si kamarnya tuh kosong. Jadi ya pertanyaan adalah si suara siapakah itu, dan belum terjawab. Itu kejadian pertama. Terus Tapi waktu itu tahu nggak di area kosan itu ada berapa orang? pas kejadian dia nggak Dua cerita Nggak sih. cerita ya? Nggak cerita, kan kalau yang lain kan pada di kamar masing-masing tuh. Terus yang kedua itu adalah kamar si Mbak yang nggak di kosan tadi, yang dikira Yang pergi temenku, itu ya? yang pergi. Yang belakang nih, kamar Nah belakang. dia itu posisinya tuh di depannya dia tuh ada kompor, jadi ada dapur gitu. Dan itu dia posisinya adalah jam 1 malam, ada yang ngetok pintunya. Iya. Ada yang ngetok pintu, dan itu dia diintip kan. Ya dia pikir kan nggak cerita sih hari apa, cuma dia pikir oh apa temennya kali iseng mau ke kamar mandi lewat gitu kan, tapi nggak ada. Jadi ada yang ngetok tapi nggak ada. Ketokannya biasanya aneh tuh. Nggak bilang ketokannya gimana, cuma kata pintunya diketok aja. Biasanya tuh yang ngetok itu ritmenya aneh, Des. Dan katanya ganjil. Pasti 3 ya. Tok tok. Cuman yang dicerita kosan Oren itu brutal tuh. Ya itu juga. Tapi yang di kantor aku itu Beda-beda. yang ngetok dari gudang tuh juga 3 kali sih ngetoknya.
Oh gitu, ada ritmenya gitu ya? Iya, tok Dan tok. dan ritmenya katanya keseringan tuh katanya aneh. Nggak kayak orang ngetok kayak tok 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 gitu, nggak kayak tok 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 gitu. Kayak bertempo gitu enggak? Creepy ya? Creepy des. Lanjut. Nah itu, nah kalau dia tuh ngalamin katanya jam 1 malam, ya sekitar jam 1 malaman lah. Dia belum tidur karena dia masih ngerjain tugas kantor. Jadi dia pikir kan, oh mungkin ada teman kosan siapa yang lewat, terus karena tahu lampunya masih nyala terus diketok gitu. Dia pikir. Ternyata pas dia tuh Intip. sempet bersuara gitu loh, siapa, sempet gitu, tapi nggak ada yang jawab. Dan aneh, dan dia mulai curiga itu karena nggak ada suara langkah kaki gitu loh. Iya. Harusnya kalau lewat pasti ada suara langkah kaki kan sebelum ketok. Nah ini nggak ada, terus loh kok nggak ada suara langkah kaki, terus nggak ada yang nyautin. Ya dia ngelihat, dia intip tuh, itu yang nggak ada siapa-siapa gitu jam 1 itu. Terus kejadian berikutnya ini di bab abang Gojek. Jadi sih, jadi ini kamar yang tadi dia denger ketawa. Ketawa. Nah, itu kan sampingnya ada kamar. Nah, si kamar yang ini kan istilahnya kamarnya di pojok gitu loh, di pojok. Dan halaman depan rumahnya ibu kos ini memang banyak pohon. Dan pohon yang di depan kamar dia tuh memang tinggi banget gitu loh. Jadi kadang mungkin nutupin lah kalau misalnya si mbaknya ini berdiri di depan kamar tuh mungkin nggak kelihatan gitu. Bahkan kayak berapa kali tuh kalau misalnya cowokku datang pun dia ngelihat si mbaknya tuh dia kayak kaget gitu kan. Itu di atas beneran orang atau bukan gitu loh. Karena takutnya kan, karena maksudnya kayak si mbaknya tuh berdiri di depan situ terus muncul ketutupan pohon kan kayak bayang-bayang kan gitu. Enggak kok itu beneran orang kan, beneran enggak gitu kan. Berapa kali tuh sempat kaget. Nah itu katanya tuh si abang Gojek ini ngeliat ada cewek bawa gendong anak di atas itu. Nah terus, si abang Gojek ini, bukan Gojek kan, GoFood. Dia mau nganterin makanan, mau nganterin makanan. Nah pas dia tuh berhenti kan, maksudnya mau nanya bener nggak ini rumahnya gitu. Nah ngeliat si mbak itu di atas sambil gendong anak. Cuma katanya si mbak itu ditanya, mbak di sini ada yang namanya ini nggak gitu kan. Dia tuh diem aja nggak jawab. Terus nelpon dong. Tapi gendong anak ya biasa. Ya gendong anak nih. Maksud dia nggak jubah putih gitu? Enggak. Katanya pakai daster terus gendong anak pakai kain. Biasa lah ya. Biasa gitu loh. Gitu. Terus udah gitu, nah posisinya kan dia berdiri depan kamar itu kan. Nah dia si abang Gojek ini nelpon yang pesen makannya. Terus mbak ini rumahnya bener nggak yang ini, ditanya gitu kan. Terus iya pak, yaudah pak di situ ada orang nggak, maksudnya ya di atas kan biasanya suka ada yang pintunya ngebuka apa gimana, teriakin gitu kan. Soalnya ini saya masih ada di luar gitu. Atau nggak kalau nggak ada ya udah digantung di pagar aja. Terus mbak itu ada orang sih di atas, tapi saya tanya dia nggak jawab, dia bilang gitu. Masa sih pak? Ditanya ciri-cirinya gimana? Ada mbak tuh gendong anak di atas, dia bilang gitu. Di atas di mana pak? Di kamar yang pojok, dia bilang gitu. Yaudah nanti saya coba tanyain teman kosan saya. Udah tuh akhirnya si makanannya ditaruh di gerbang, digantung di gerbang. Akhirnya dia minta yang ditanya lah anak kosan siapa yang ada di kosan, coba ambilin. Terus tahu-tahu dia WA karena dia tahu kan itu kamarnya siapa. Terus dia ngomong gini, itu temennya mbak itu bilangin dong kalau ada yang nanya jawab misalnya nggak tahu atau apa, jangan diem aja. Terus si mbaknya nyaut, hah temenku? Dia ngomong gitu kan. Iya semalam ada temenmu kan nginep bawa anaknya. Nah si mbak itu tuh yang ditanyain gitu dia bingung, hah enggak, orang aku semalam tuh lagi nginep di kakakku, kamarku kosong. Itu dan itu tuh dalam waktu 1 minggu tuh kejadian itu tuh berturut-turut gitu loh. Dalam waktu 1 minggu itu berturut, makanya dia yang temenku yang update story itu makanya kayak nggak nyangka aja sih tuh kejadian bisa kejadian di situ gitu loh. Karena pas waktu posisinya juga sama. Ya posisinya tuh di lantai 2 itu. Gitu. Di lantai sekitaran lantai 2 itu, dan aku pikirin adalah yang lantai 2 ini kan rumah di luar semua kan. Kebayang kalau pas kejadian terus lu kebelet pipis gitu, gimana mau ke toilet gitu. Nggak nyangka sih. Mbak gendong anak, waduh. Nah itu nggak nyangka. Bayi sih. ngocok des. Aduh. Serem amat. Tapi nggak nyangka sih di kosan itu ada kejadian kayak gitu, karena
ya nggak ada yang mencurigakan atau gimana gitu loh. Ya kayak walaupun normal aja. iya, ya auranya memang aura kayak gimana sih rumah nenek kakek kita gitu Iya, loh. iya. Ya walaupun kadang aroma rumahnya juga kan baunya beda gitu sama rumah Bau baru tumbuhan. gitu. Jadul gitu. Bau-bau apek jadul kayak gitu-gitu. Auranya sih itu aja, cuma so far nggak ada yang serem atau gimana. Terus aku cerita ke temanku yang waktu itu nemenin cari kosan itu tuh, pas cerita dia pun nggak nyangka gitu loh, masa sih kejadian kayak gitu, soalnya Ngeramai juga. nggak ada. Iya, terus malah dia nanya, Mbak selama di sana ada kejadian apa? Nggak ada gitu. Aku bilang ya kali aja. Berarti baru-baru itu doang? Baru-baru kemarin, akhir bulan kemarin kejadiannya. Baru muncul, jadi selama kamu kos di sana tuh nggak ada Nggak ada kabar-kabar? apa-apa. Makanya nggak nyangka kok ada Iya. kejadian itu, dan itu kayak beruntut gitu loh, Walaupun kan beruntut. sudah ramai kan. Dan itu kosan nggak pernah kosong. Lah iya, maksudnya Selalu juga- penuh Kenapa gitu ya? loh. Selalu penuh, bahkan kayak aku keluar pun tuh hari Jalan rame. ini keluar nih, besok tuh udah ada yang masuk baru gantiin. Oh, saking strategisnya. gitu, Oke. dan murah sih Terus kosan di Google itu. Maps juga udah ada kan namanya? Google Map yang nama jalannya sih, bukan nama Oh, nama kosannya. kosnya nggak ada? Bukan kayak nama kontrakan sini kan ada namanya gitu, bukan. Heeh. Kalau itu ya nama alamatnya aja, tapi emang strategis Mau dan nanya murah. namanya. Kenapa deh? Kenapa mau dibeli? Baca gila. Terus. Itu sih hunian. Terus masih iya. soal hunian nih, soal kos-kosan. Jadi kan kemarin tuh aku baru denger podcastnya Mister toh. Aku lupa, pokoknya masih itu udah lama tuh nggak denger itu. yang baru-baru ini. Jadi itu ada tentang kosan juga, Des. Ini wadah sih menurutku. Jadi ini sebenarnya ada dua cerita utama. Nah, ini yang aku ceritain yang rada akhirnya aja. Jadi ini bukan ceritanya dia, tapi cerita yang penghuni kosan sana juga. Jadi salah satu mas yang udah lama tinggal di sana, emang kosnya itu ini di Bandung, dan ternyata kosnya itu emang udah angker gitu, emang cukup angker. Daerah mana? Nggak tahu aku di mananya. Nanti aku kasih tahu episode-nya aja ya. Nah, salah satu gangguan yang pernah dialami yang cukup ekstrim oleh yang penghuni lamanya ini adalah ketokan pintu. Tapi nggak cuma ketokan pintu, jadi kan ketokan pintu tok 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 tok, assalamualaikum gitu. Suara perempuan, malam-malam jam 10-an lah gitu. Itu di kosan cowok. Kosan cowok? Dan ada suara cewek Ada bilang suara cewek. assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum gitu. Nggak minta sumbangan kan? Enggak. Awalnya masnya diem dulu, siapa barangkali apa gitu, dia barangkali tamu, tapi juga tamu malam-malam kan, jadi kayaknya nggak mungkin ya. Totok assalamualaikum. Akhirnya klik aplikasi. enggak coy. Akhirnya dia buka, kosong, seperti biasanya kan. Seperti film-film baru biasanya. Iya. Tetapi tiba-tiba assalamualaikum. Tiba-tiba terus gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Nggak, tapi nggak ada Nggak ada wujudnya. Tapi ada suara itu. Ada. Depan muka dia. Di samping kanan kupingnya tiba-tiba suaranya berubah jadi cowok terus assalamualaikum gitu. Ya Allah, Akbar kenapa? Tiba-tiba gitu deh. Terus itu dia langsung pingsan atau Langsung mematung aja. Anjir, ekstrim Nggak. banget. Tapi sebenarnya ada yang lebih ekstrim sebelumnya. Tapi itu cerita utamanya. Jadi kalau misalnya kalian para sobat itu terlihat yang pengen dengerin itu, kalau nggak salah, aduh aku lupa. Tapi dia tuh pokoknya tuh ceritain tuh anak mas-mas gitu, dan dia latarnya di Bandung pokoknya. Itu episode baru kok itu. Assalamualaikum gitu guys. Anjir, terus? Udah itu doang. Yang sebenarnya itu gangguan yang keduanya. Tapi yang gangguan pertamanya lebih wadah lagi sebenarnya. Tapi gua nggak mau nge-reveal, kalian tonton. Kalau sendiri, oke. Ya ini kita ada calling sama Mister soalnya ya. Ada udah perjanjian, agreement. Jangan kayak itu sama Mister. Gaib. Lanjut, Mbak. Kalau yang di kosan itu, terus kalau ada lagi di bukan di unit apartemennya teman sih, tapi di tower apartemennya teman. Berarti yang kos tadi Udah selesai. Segitu sih, dan itu juga ya. Dan itu nggak ke-reveal itu si mbak-mbak ini. Enggak, ya Nggak, udah gitu aja. bahkan Tapi sampai sekarang masih ya, Pak? udah selesai. Udah nggak ada lagi. Berarti Udah kayak nggak ada. musiman gitu ya? Iya, makanya Oke. makanya nggak nyangka itu kayak yang asalnya nggak pernah ada, Tiba-tiba muncul gitu ya? tiba-tiba muncul Ada berentetan gitu dalam satu minggu, terus hilang. tiba-tiba ngilang gitu. Oh, gitu ya? Entah ada Bisa gitu. apa gitu di situ.
kalau dibilang lokasinya angker, enggak juga sih, itu dekat masjid juga gitu. Itu tapi dekat masjid, bukan apa? Ya, iya. Bukan jaminan, Tapi bukan jaminan. Kalau Bukan Bukan sampai jaminan. angker Mbak Riza. ya paling nggak kan dengar-dengar murotal atau apa gitu loh dari masjid kan. Jadi Kan ngajak ikut ngaji. Iya Oh, iya sih. sih, jadi- Lebih hafal ayat kursi Jin- ya mereka. Jin ikut ngaji waduh sih masih kucing. Terus. Kalau yang next Berarti udah beda latar ya? udah beda latar. Ini di apartemen. Bener daerah Daerah Jakarta Timur. Jaktim. Jaktim. Jaktimnya di Nama mana? pertamanya apa? Enggak usah deh Bisa kayaknya. deh. Lengkap bener ya. Tapi apartemennya tuh ada mallnya. Waduh, iya. Banyak, ada mallnya maksudnya sih. Tapi nggak cuma satu tuh. Ya makanya kan di Jakarta Timur. Bawahnya ada mall apa gimana sih? Iya, Masih main aman. depannya ada mall, nah belakangnya tuh apartemen-apartemen Gitu. gitu Oke. di Jakarta Timur. Nah dia ini kejadian jam 9 pagi. Temenku mau berangkat kerja. Anjir. Jadi- Cowok siapa temannya Mbak Rina? Cowok. Cowok. Nah kebetulan itu hari itu tuh ada temannya dia nginep, cowok juga. Oke. Temennya nginep. Nah jadi dia tuh di lantai 8 kalau nggak salah. Lantai 8 dan dia tuh begitu mengalami itu tuh kayak langsung live report gitu. Cuy. Oh iya. Gue barusan Video ini. abis enggak, maksudnya langsung Ngasih tahu? ngasih tahu Ah, gitu. Kembali ke Mbak Rina. Cuy. Anjir. Dan yang lain ada grup sendiri atau emang personal? Personal. Wah. Memang Kenapa kemarin? Enggak tahu. Dia itu Magnet dia tuh Magnet cerita anjir. dia itu kalau denger kejadian dia di apartemennya Langsung dari kembali aja. iya kayak langsung live report gitu dari mulai yang kejadian mesum, tetangganya mesum apa tuh Anjir. laporan semua gitu dia. Terus Kenapa anjir? Gak tahu. Sampai yang kejadian itu dia jam 9 pagi. Oke. Nggak langsung, cuy gue baru ngalamin kejadian horor, dia bilang gitu. Kenapa? Ngelihat hantu, dia bilang masuk lift. Orang kali, dalam itu gitu kan. Orang, enggak ini beneran, dia masuk lift yang mana dia bilang itu pintu liftnya tuh nggak kebuka dan itu lift lagi maintenance, dia bilang. Waduh, lift rusak berarti. Iya, jadi kan si liftnya itu kalau mau masuk lift tuh kan belok gitu kan, dari Iya. lorong tuh kan belok. Nah, dia itu pada saat jalan sama temannya, dan yang lihat nggak cuma dia sendiri, Dua temannya orang? juga lihat. Wow. Lagi jalan, terus pokoknya ngelihat cewek itu belok kan, belok ke arah lift, belok ke arah. Jaraknya pun tuh nggak yang terlalu jauh sampai 5 meteran gitu, nggak, jadi nggak berapa, cuma beda berapa detik doang gitu belok. Nah, ya logikanya kita nunggu lift pun kan nggak akan secepat Secepat itu itulah, gitu iya, loh, pas mungkin. langsung hilang gitu Iyalah. kan. Pas dia belok itu si cewek itu masuk lift tapi nggak ada bunyi lift kebuka atau ketutup, kan biasanya kayak ting gitu kan. Berarti dia itu berpendapat masuk tuh asumsi berarti kan? Karena memang Karena cuma jalan ke situ cuma iya, lift gitu kan? iya cuma lift, dan dia itu masuk langsung kayak nembus Tek gitu ya? masuk nembus Tapi dia lihat lift itu. nembusnya? Nembusnya lihat. Hah? Nggak bisa lihat. Jadi dia itu kan kalau misalnya Nembusnya lihat. pintu lift itu kan kita nggak langsung kelihatan pintu lift kan, jadi Iya. kayak ada jeglokan tembok atau apa Ya, gitu loh. iya. Jadi bukan yang ngelihat lift langsung nembus ini, Iya. tapi ngelihat kalau dia itu masuk ke situ Betul, gitu loh. misalnya nggak ada yang lain Iya, kan? masuk, dan itu di tembok itu adalah lift gitu, Iya, nggak ada pintu Oke, yang kamu- lain-lain. Oke. Dia sama temannya kan pertama ngeliat mbaknya itu belok, terus dia ikut belok dan lihat si mbak itu masuk. Terus masuk, terus sempat ngomong gini, lu salah lihat kali. Enggak, dia bilang orang itu lift tuh dimatiin karena lagi di maintenance dan dia beloknya ke situ. Ini kapan kejadian? Barusan gue mau berangkat kerja, dan temannya ini aku juga kenal. Gue lagi barengan sama si ini, dia juga lihat. Itu di apartemen. Terus ada lagi kalau apartemen itu cerita temenku, disebutin kampusnya, tahu lagi apartemen daerah situ. Ya. Karena dekat kampus itu cuma satu itu apartemen. Oh. Dan ternyata si apartemen itu setelah aku dapat cerita dari temanku itu, sampai dia bilang ini terkenal kok keangkerannya katanya. Oh, gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa. Terus ya Apa tidak apa anjir. jangan dong. Terus masa sih gitu kan daerah situ tuh nggak pernah sepi, daerah kampus tuh bahkan saat kampus-kampus lain itu tutup, kantin-kantinnya pada rugi pada apa, Kita buka. dia tetap ramai, bahkan Waduh. tetap macet. Mau PPKM level berapapun dia tetap macet. Daerah itu tuh nggak pernah sepi gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di tengah situ ada apartemen yang serem, ya
masa sih Lucu gitu. aja gitu, aneh. Iya, aneh aja di tengah-tengah Keramaian itu. Iya gitu. Terus akhirnya dia cerita, karena waktu itu dia tuh cerita pas awal-awal aku baru mau pindah ke Jakarta, nyari-nyari kos dong. Nyari-nyari kos, terus dia bilang apartemen ini tuh harganya tuh murah banget, dia bilang. Berapa? Cuma 1,5. Per tahun? Enggak, per bulan. Oh, per bulan. Hitungannya kalau per bulan itu 1,5. Murah sih, full furnish. Full furnish, Wih. cuma tinggal bawa koper doang istilahnya. Nah. Dan itu luas, bukan yang tipe apartemen studio yang luasnya cuma 20 3, ya 20-23, bukan kayak gitu kan kelihatan sempit. Ini enggak. 50. Jadi si bentuknya tuh bawahnya tuh ruangan, nah ini yang si kasurnya tuh naik ke atas tuh loh. Oh gitu. Bentuknya gitu. Dan itu tuh luas. Terus ya dengan luas gede gitu terus Dan harga segitu? gitu kan, wah ya lumayan nih, mendingan gua ambil ini gitu kan daripada ambil kosan. Terus tapi ya Dan gua harga kosan di sana juga relatif mahal. Ya pokoknya sama aja harganya sama tuh aja. sekitaran segitu, bahkan ada yang kalau yang lebih Mahal. eksklusif dikit tuh lebih mahal. Hmm. Terus dia bilang tapi ya kalau lu mau di situ gua nggak tanggung resikonya ya, dia ngomong gitu. Oh, udah dikasih warning? Iya udah dikasih warning. Emang kenapa? Mendingan lu cari-cari dulu deh cerita tentang itu. Dia bilang gitu. Nanti gue baru ceritain yang kisah temen gue, dia bilang. Terus aku udah cari-cari, ternyata ya sampai masuk Kaskus juga sih emang gitu. Masa loh. sih? Iya, bahkan Oh, kalau misalnya menarik. kita nge-search nama apartemen itu di Google, itu pasti langsung keluar adalah Cerita-cerita horor ya? cerita horor di apartemen itu. Bagus, Gitu. bagus. Nah, terus udah baca-baca nanya dong gitu kan, emang temen lu ada cerita apa? Nah ini temen kampusnya dia, ya memang itu kampus elit sih gitu, kampus elit. Terus pernah ada yang dari yang mulai ngekos bareng, dalam artian tanda kutip ngekos bareng. Jadi ya di kamar itu tuh udah ada penghuninya tak terlihat, terus kan disewa tuh sama anak mahasiswa ini gitu. Terus ya udah kayak hidup berdampingan kayak gitu. Tapi dia tahu apa gimana? tahu tapi fan-fan aja maksudnya. Ya awal-awalnya sih enggak, tapi lama-lama ya jadi keganggu. Dari yang mulai misalnya dia kan kalau mau ke kasur itu dia kayak naik tangga dulu kan. Itu ya udah taraf membahayakan sih kalau udah. Aduh, terus apa? Kenapa tuh? yang kakinya di apa namanya Tarik. di apa sih Dibenturin? ditendang kayak gitu. Dia tendang? Jadi misalnya mau naik Anjir. tangga nih di apa sih? Dijegal gitu. Jegal. Ekstrim. Kayak gitu. Makanya itu udah ya Bahaya sih udah itu, Bun. parah sih gitu. Terus Yang pengen ada lagi yang namanya mahasiswa, terus ada satu base camp kosan kan pasti rame kan, Iya. gitu. Nggak mungkin diem-dieman kayak kosan anak-anak pekerja gitu loh. Kalau itu kan lebih sepi kan, kalau anak kosan kan lebih rame. Itu lagi rame-rame ngerjain tugas gitu, tiba-tiba jendela dibuka. Pokoknya kayak gitu-gitu Cari deh. angin. Biar nggak sumuk kayak dibukain gitu. Jendela dibuka, Terus anjir. dari yang gangguan yang di lorong, masalah kayak lari-lari lah, ada yang lari-lari, ada itu tuh, terus ada suara-suara tuh udah kayak hal biasa katanya di situ. Ya mau semurah-murahnya juga kalau taruhannya gitu kan males ya. Mendingan cari yang aman aja gitu. Betul. Itu apartemen mau tahu apartemen mau dijual, mau dibeli, mungkin mau beli unit di sana. Tapi aku penasaran sih. Apanya? udah nyebar ini nggak apa-apa? Udah sampai internet tuh? Iya. Udah ya, nanti kayaknya ini aja di luar kamera aja Jadi, ya. ya bisa. Demi keamanan narasumber. Tapi gue kalau ngomongin cerita horor tentang apartemen, gue ingat satu cerita apartemen yang wadaw sih. Jadi ini jadi kan ada namanya podcast Hancur tuh, kamu tau gak? Yang podcastnya Kemal gitu, nggak tau? Enggak tahu. Pokoknya adalah namanya podcast Hancur. Dan podcast Hancur ini sebenarnya ngebahas tentang dunia-dunia pergaulan Jakarta gitu. Nah, mereka sempat ngangkat tema horor. Jadi ada salah satu apartemen yang ditinggali sama influencer Instagram dan katanya itu apartemennya horor. Salah satu kejadian yang paling horor yang pernah dialami sama si influencer ini adalah ketika dia habis pulang dari kegiatan malam-malam. Kan kalau malam-malam kan otomatis kamarnya kan gelap tuh. Kamar gelap, pas buka taruh kartu, dia ngelihat di kasurnya ada nang ngocok berdiri di tengah-tengah kasurnya. Di tengah kasur ada nang ngocok, guys. Sumpah. Itu paling ekstrim. Tapi sebenarnya banyak, tapi itu paling ekstrim sih. Enggak, terus setelah ada itu dia apa yang dia lakukan? Dia keluar lagi tutup terus resign. Pindah. Kagak dia masih tetap di sana. Masih tetap di sana, masih tinggal di sana.
kayak tapi sih pas gua kemarin denger episode sih sebenarnya udah persiapan pindah dari apartemen itu. Dia sih dia tuh cuma cerita sampai sana sih, dia nggak nyeritain kejadian setelah itu apa, dia gimana gitu. Tapi itu ada sih, bayangin kok lagi capek buka kamar pas mau tidur Surprise. di tengah-tengah kasur des. Tiba-tiba ada ngocep tengah-tengah kasur. Masalahnya dia berdiri bukan berbaring ya. Berdiri dia. Iya. Dia terbang tuh paling. Mungkin. Ya nggak mungkin tuh legok gitu. Nah, itu. Asli. Tapi yang kejadian yang di Bandung tuh loh, yang ngocep berdiri di motor itu yang sampai ke rekam CCTV Ya, itu. waktu itu rame. Ya itu beneran sih. Benar itu? Nggak tahu sih. Yang kan ada banyak versi tuh, ada Iya. yang bocah belakang, ada yang di atas helm. Oh enggak, kalau lo tahu. Bukan. Tahu gak sih? Di Nah, kalau atas aku helm, tahunya itu Des. yang dia berdiri di jok belakang itu, Iya, itu tapi ada. itu yang di daerah mana gitu yang Itu di Bandung? kerekam. Ada yang di Bandung. Oh. Ada yang di Bandung itu dia kerekam. Jadi itu kan ada namanya Bundaran Cibiru tuh, yang jadi kalau Oh, ada misalnya Cibiru, Cibiru. Betul. itu kalau dari Bandung mau ke arah ya Jawa Timur, Jawa Tengah itu pasti lewatin situ. Itu ya lewat kan. Ada yang dia kamera apa ya kalau nggak salah, dashcam mobil atau apa gitu kerekamnya Oh, kalau dashcam yang mobil. Bandung. Nah, ada lagi kan yang heboh itu yang CCTV Toko CCTV ya? pabrik apa toko gitu. Iya, yang ada satpamnya kan ya? Iya, sampai satpamnya Oh, tuh iya. lari keluar gitu Iya. loh pas gara-gara ngelihat itu. Nah, Iya. itu nggak tahu sih bener apa enggak sih itu. Oh. Walau alam itu wow. Keseimbangannya keren sekali. Ya kan. Ngomonginnya mah keseimbangan ya. Interpretasi seru. Akademiknya kayak gini banget. Keseimbangannya keren sekali. Gini-gini dia. Dia kan nggak gini tangannya berdiri. Iya. Nggak bisa. Terus gitu. Dia keseimbangan di atas helm. Tapi di atas helm tuh aku paling ekstrim. Itu tuh di buat dalam dia. atas helm. Apa? Yang di atas Kayak helm tuh. Kayak dia juga di internet kok aku juga lihat. Di atas helm. Di atas helm coy. Tuh Berdiri di atas nggak helm. sopan banget. Iya makanya. Anjir. Pengganti yang apa? Bebek-bebek kuning tuh. Yang biasa di atas helm. Jangan ngocop. Tapi itu apa kalau ngomongin kayak gitu jadi ingat ini loh, apa yang Nangotop sudah sampai Korea tuh sih? Yang mana, Des? Kan ada tuh meme di Twitter kayaknya. Yang mana? Ya? Oh, yang dia potongan sudah sampai ke drama Korea. Jadi ada satu scene di drama Korea. Oh iya tahu. Di atas satu tuh ada potongan. Masa sih? Itu beneran apa bohongan? Tahu Nggak deh tahu, itu, Bang. nggak tahu Coba, tahu, Mbak editan. Dina? Tahu. Itu. Nggak tahu deh itu. Ada Nangotop go internasional. Nah, macam gue internasional kucing. Terus nyambung ke Mbak Rinta tadi gimana Pak ceritanya? Yang apartemen itu? Yang apartemen ya kalau setelah yang itu tuh aku tanya lagi kan ada kejadian lain nggak gitu, terus atau ada misalnya ada penghuni lain gitu yang merasakan apa gitu, karena kan itu di lorong, bukan di unit dia kan tapi di lorong apartemennya. Terus dia bilang nggak ada lagi sih, dan jangan sampai, dia bilang gue bisa pindah dari sini kalau misalnya ada lagi. Tapi sekarang dia masih di sana? Masih Tak kira udah pindah malah. masih di situ dia, karena ya dia di situ juga murah juga sih. Iya. Si itunya Tapi gitu. ekstrim itu kalau sampai ditendang jegal gitu kan. Membahayakan. Iya, makanya Atau kalau di itu- balapan gitu kan buser. Iya, nah itu Kejegal. Waduh, makanya tuh ngeri. kalau itu kan udah bahaya, udah bukan Iya. kalau cuma misalnya ya nggak cuma sih ya, misalnya ditampakin Suara, apa ya. suara gitu kan ya udah gitu, tapi kalau misalnya udah main fisik kan Iya, nggak seru mainnya fisik. oh, Waduh. nggak sportif dia, kita nggak bisa lawan Iya, gitu. lawan. Berarti sampai detik ini udah nggak ada kejadian aneh lagi, cuman itu doang. Belum sih, tapi mungkin ya ada lagi mungkin, tapi belum. nggak cerita. Kalau yang temenku sih itu aja sih, karena kan dia udah keburu lulus juga dan ya mungkin udah pada misah kemana-mana gitu sih. Kalau yang kosan, ya kalau yang kosan yang pertama itu nggak tahu sih, kayaknya ini gosip anak-anak aja sih, anak-anak Gimana? biasa, anak kampung sekitaran gitu kan. Kak, Ini udah beda lagi. anak kampung. Ya ini kosan yang pertama banget Tapi di Jakarta. di Jakarta Oh, juga. maksudnya oke orang-orang warga Ya, kampung Jakarta. Ya? itu Oh, berarti ini udah beda tempat. beda. Oh, oke. Berarti kosan Mbak Rina sendiri tuh? Tapi ini iya kosan sendiri, cuma gue mikirnya malah ini mah anak-anak aja gitu loh. Gosip-gosip aja? Iya, gosip-gosip. Bilangnya tuh, jadi di si kosan aku tuh kan kosannya di lantai 2. Lantai bawah itu rumah ibu kos. Nah, lantai 2 itu dapurnya memang ngarahnya tuh ke halaman belakang rumah orang.
Terus memang aku selama kos di situ setahun lebih tuh nggak pernah lihat ada aktivitas di rumah itu. Jadi kayak yang mungkin entah pejabat mana punya rumah di situ kayak cuma di bisa ya jadi. tau lah pejabat-pejabat kebanyakan duit gitu kan beli rumah Koruptor ngapain emang. Anda justifikasi Kok suzon Oh, gitu kan. kedum. Tapi banyak. Lebih banyak oknumnya daripada beneran. Nah terus kata Ana bilang, tahu nggak, mbak tahu nggak di rumah itu kan kalau malam suka ada mbak-mbak katanya lalu lalang bilang gitu kan. Terus ini anak-anak kampung ini masa iya Buat-buat. sih gitu dibuat-buat karena ya kita pun apalagi kalau misalnya bulan puasa gitu kan kita kayak bikin sahur kan bisa udah jam 2 bangun gitu kan nggak ada kegiatan juga. Temenku lapar jam 1 malam bikin Indomie ke dapur juga nggak ada masalah apa-apa gitu. Itu ya kayaknya tuh anak-anak aja gitu. Kalau dari kita sih nggak ada yang serem-serem apa gitu. Gitu. Rumah. Tapi kalian sempat ini nggak sih nonton apa ya, kayak prank-prank hantu tuh kadang nonton nggak? Prank-prank yang mana nih? Kalian seringnya di Jawa Barat. Jadi misal ada orang kayak apa? Dulu tuh ada namanya tuh serem itu loh. Kalau di TV dulu. Jadi misal Mbak Rina lewat nih di video, ada orang video di Candid itu kan. Nanti ada nang ngocop loncat, terus Mbak Rina lari. Gitu-gitu. Enggak sih, nggak Nonton pernah kayak nonton, gitu. nggak pernah Oh, nonton. dulu kadang nonton kayak gitu. Mau. Yang terakhir tuh kasus saya YouTuber itu kan. Yang dia hampir buat keguguran apa? Bayinya. Gua nggak tahu itu. Enggak, maksud tuh kadang tuh aku tuh berpikir kalau pas aku lewat jalan sepi atau apa gitu kan. Itu prank. Aku tuh sangat mewanti-wanti jangan sampai aku jadi korban. Oh, kepikiran gitu ya. Aku kepikiran gitu. Soalnya itu sering di Jawa Barat, coy. Oh. Di Bogor gitu-gitu. Itu sering, Mbak. Itu kan orang-orang ya kayak YouTuber kalau ada. YouTuber biasa gitu loh maksudnya. Gitu. YouTuber kurang terkenal berarti. Iya, tapi kan ya Iya. kontennya itu kan banyak viewernya. Iya. Tapi aku cuma mewanti-wanti aja jangan sampai aku jadi korban. Karena sangat memalukan ya. Karena satu malu kan. Enggak, tapi kalau yang ngeprank kayak gitu, misalnya kita jalan kaki kan nggak bahaya. Cuma kalau ngeprank misalnya kita lagi naik motor gitu kan bisa jatuh, bisa Oh iya. udah. Tapi rata tindakan- pranknya kan emang yang jalan kaki yang baru boker di sungai itu kampret banget terus. Boker di sungai. Terus kampret. Boker di sungai. itu mendadak lupa cebok tuh kayak gitu itu. Banyak, Mbak, video-video kayak gitu, Mbak. Cuman Boker wanti-wanti. di gitu. sungai. Kucing lah. Dan aku tuh mah jadi berpikir apakah mungkin ada Itu, kayak gitu ah. terus jadi cerita masyarakat kan. Wow, jadi Ya kayak menyebar. dulu kan apa? Padahal itu prank. Banyak kan yang dulu cerita-cerita kayak lagi teror apa? Kolor hijau. Teror Kolor hijau beneran. cop, kolor hijau, terus Saya beneran ya. itu beneran. Ada yang beneran, ada yang bohongan. Emang kolor kayak hijau gitu. tuh maksudnya gimana sih? Kolor hijau. Di Depok kan itu, di Bedahan. Pesugihan. Kayaknya semua mau di Depok Di deh. Depok ya, makanya. Iya. Pusat ya. Pertama Depok, Kam- babinya apa Depok. Depok. Kan ada meme-nya tuh di internet. Depok. Daerah percobaan emang Depok. Covid pertama Depok. Iya. Iya makanya. Satu lagi, Pak. Ada lagi Mbak Rina. Udah sih kalau hunian asupannya baru segitu. Untuk huniannya? Hunian hotel masuk hunian nggak hotel? Masuk. Masuk aja gimana tuh, Mbak? Hotel ini pengalaman adik aku sih. Gimana? Adik aku waktu disebutin kotanya nggak apa nih? Di Aku ngikut Malaysia. kalau itu mau nyebut semua sih. ya nggak apa-apa. Ini ada yang Di dengar sampai Malaysia, Malaysia Pak. nggak? Ada. Nggak ada. Insight kita tuh ada sama Malaysia. Tapi kan nggak nyebut nama hotel ya. Di Selangor. Selama. Di Selangor. Jadi waktu itu adik aku tuh dapet pokoknya masuk ke nominasi ada entahlah perlombaan IT atau apa. Terus yang dari Indonesia itu yang terpilih 7 orang termasuk adik aku. Terus dia berangkat lah. Nah sebelum berangkat itu dia cari tahu dulu dong gitu loh. Maksudnya biar ada teman di sana siapa aja sih ini yang menang gitu. Terus akhirnya ketemu sini. Nah akhirnya mereka tuh yaudah janjian ketemu di sana. Tapi ternyata berangkatnya itu pada beda-beda. Ada yang H-2, ada yang H-1, ada yang di hari H-nya mereka baru berangkat. Jadi yaudah tuh mereka nggak bisa janjian yang berangkat bareng dari Jakarta gitu. Terus ketemu di sana. Terus ya udah dan mereka pun nginep dengan hotelnya masing-masing. Gitu. Oh, bukan satu hotel. Bukan, karena alah. ini kan kayak nggak saling kenal gitu loh. Jadi Iya, kita iya. nyari tahu sendiri gitu siapa aja sih yang dari Indonesia. Nah akhirnya mereka baru ketemu di tempat acaranya itu. Tempat acara. Tapi mereka bakal jadi satu tim apa gimana sih? Enggak. Ini Sendiri-sendiri aja udah? masing-masing sih, Oh, bukan gitu. yang dijadiin satu tim gitu. Oh ya, oke. Terus pas ketemu di situ, nah
udah kan acara hari itu selesai, terus mereka makan bareng, terus pas mau pulang itu kata adekku ada satu orang tuh bilang gini, kalian hotelnya pada di mana gitu kan, pada nanya kan, oh aku di sini, terus akhirnya ada yang ngomong gini, pas barengan aja, terus akhirnya ada yang gabung, terus nah kalau adekku tuh dia milih hotel yang memang dia hotelnya tuh kecil, mungkin kalau di sini kayak ya kelasan Oyo apa Red Doors gitulah gitu. Terus dan adekku cewek sendiri juga, jadi kan nggak mungkin dong gabung sama yang lain karena yang lain cowok semua gitu. Terus nah ada satu orang yang bilang gini, nanti pulang yang searah ke arah jalan ini siapa, dia bilang gitu. Nah ada tuh berempat yang satu arah termasuk adikku. Jadi yang yang dua ini udah misah, udah beda arah. Oh nanti Pak tolong anterin ya sampai ke atas, dia bilang, sampai ke lift. Nah dan pada saat di lift itu tolong tungguin sampai aku masuk kamar. Kenapa? Dia ngomong gitu. Detail bener. Udah gitu, lah emang kenapa, dia bilang gitu. Udah deh nanti kalian rasain sendiri sensasinya. Dia ngomong gitu dong. Terus udah gitu, ya ayahku kan mikir, ya masa sih ini cowok gitu kan, masa cowok penakut banget gitu. Terus akhirnya mereka dateng lah gitu kan ke hotel itu, dan ternyata memang dari lobbynya pun udah spooky banget kata adikku. Oh gitu? Gitu, iya. Terus si hotelnya itu katanya ornamen atau hiasannya tuh ala-ala oriental gitu. Mandarin gitu. Terus kayak gue tau hotelnya di mana. Terus lanjut. Terus udah gitu dan memang ya kan beda kan sama hotel-hotel mahal yang memang terang gitu loh lobbynya. Terus udah tuh kita bener-bener nganterin sampai lantainya dia, terus kita tungguin beneran dia masuk kamar baru kita turun dan pulang misah. Terus katanya memang si spooky itu, dia bilang si hotel itu ya wajar lah. Terus kenapa dia nggak nebeng sama yang lain gitu loh, nggak gabung, katanya dia tanggung, udah bayar berapa hari, dia bilang gitu. Kalau gue udah kagak mikir duit lah, bodo amat gitu kan. Impikan ekonomi emang. terus nah itu yang di hotel gitu tuh. Tapi katanya ada kejadian apa, dia bilang cuma lari-lari di lorong sama diketok, pintunya diketok. Terus makanya dia tuh nggak berani ada di lorong sendiri gitu loh. Gitu. Makanya dia tolong liatin sampai gue masuk kamar karena dia nggak mau di lorong sendiri. Nah kalau misalnya udah dia dalam kamar kan ada yang lari-lari di luar atau yang ngetok kan itu di luar gitu loh. Gue kan di dalam gitu. Padahal lebih bahaya dalam nggak sih? Iya. Apa Anda pikir tidak bisa masuk gitu ya? Tidak bisa menembus tembok. Lucu sekali Anda. Itu terus. Nah kalau yang kedua ini dia kejadiannya tuh dia mau nyari kiblat. Jadi di hotel itu tuh, ini beda hotel ya, dia beda hotel. Ini beda hotel. Dan beda peserta juga. Ini beda peserta, ini beda orang. Terus, nah. Tapi masih dalam satu momentum itu. Iya, satu momentum itu. Nah, yang satu itu dia nyampe itu H-2. Nah dia baru datang, baru check-in. Check-in itu dia sekitaran maghrib gitu. Dan di hotel kan memang biasanya kan ada arah kiblat itu kan. Iya, nah itu nggak ada. Iya, itu nggak ada. Biasanya di mejanya. Nah itu nggak ada juga, pokoknya nggak ada. Nah terus dia tuh mau nyari kan arah kiblatnya kemana gitu kan, pakai yang aplikasi yang di handphone itu loh. Kompas HP tau? Iya. Terus kok ini, terus dia tuh nyari gitu kan ke arah mana ya. Nah dia tuh nggak mau. Muter mulu. Muter terus sampai ada kayak di satu pojok gitu, si kompasnya muter kenceng banget. Kenceng banget itu. Padahal itu di HP ya? Di HP. Itu jadi sampai dia tuh ini kiblatnya di mana sih gitu. Ini kiblatnya di mana sih? Dia sampai akhirnya nggak nemuin kiblat dan akhirnya dia nanya ke bawah. Dan hebatnya kenapa dia tidak pindah kamar? Masih tetap di sana. Berpikir HP-nya error mungkin. Mungkin. Aku tuh berpikir tadi tuh shoot. Waduh. Dan bukan ke barat lagi. Langsung aduh. Itu mengarah ke satu titik. Waduh. Akhirnya gitu tadi anjir. Wadidaw itu serem amat gitu. Terus tapi aku nanya kan lah, kamu gimana maksudnya di sana gitu. Nggak ada apa-apa sih, datang ke hotel langsung tidur aja, besok acara udah deh. Nggak tahu apakah tidak sepeka itu kah adikku sama aja gitu. Ya mungkin kayak gitu Mbak kan, alhamdulillah berarti. Iya sih, cuma ya itu kita mau sholat terus nyari kiblat malah muter kan itu creepy sih, itu serem banget sih. Medan Maghribnya. Iya. Dan yang asalnya tuh maksudnya kalau saat di titik ruangan yang lain kan dia muternya masih
kalem gitu loh, masih mau. Ini begitu dari satu sudut itu langsung muter deh. Anjir. Mungkin saking Wadidaw. apa ya, kuatnya kali ya. Kayaknya sih. Energinya Cuma kayak gitu. kan Malaysia itu kan ya sama kayak Indonesia. Masih satu rumpun ya? Iya sih. Hantu-hantunya tuh. Enggak, maksudnya kan Iya. dia lebih Islami gitu kan. Iya, lebih Malaysia Islami kan. kan. Iya kok horor banget gitu loh, lebih ekstrim. Masih ada. Apalagi Malaysia kan ada kultur Cina-nya juga. Iya, Iya sih. Chinese-nya tuh Hmm. sama kayak Singapura. Ya gitu loh. Itu sih Hunian. Oke, mungkin Udah cukup ya? Berapa jam anjir? Setengah jam kayak? 1 jam setengah? oke udah mau 2 jam. Mantap lah. Kita apa namanya? Recall memori lucong-lucong yang lama ya. Oke, gitu. Makasih banget buat para sobat terlihat atas supportnya, baik itu dengan mendengarkan podcast Lucong ataupun dengan subscribe di YouTube ataupun follow di media sosial lainnya kayak di Instagram. Dan juga sekarang kita juga udah punya traktir. Kalau kalian mau mensupport kita, kalian bisa klik link deskripsinya di Bawah. Di bawah. Kalau gitu, gua Gilang Nugroho. Gua Hadid Abdurrahman dan Nah, kita bertiga pamit Pamit undur undur diri. diri. Salam Lucong. Lucong. Cuh. Hunian. Mungkin nyambung yang lu dulu. Iya. Main nanti. yang dulu. Nyambung yang dulu Nggak gimana? apa deh? Eh? Nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak Lagi apa-apa, mana? gak apa-apa. Oke, ya. Sambil Mbak Rina nanti keinget. Asupan cerita apa ya udah dapet Iya. ya.